Kesaksian mengejutkan Arief Puyono, kader Gerindra ini, mengakui jika Ganjar Pranowo adalah benar-benar bekerja untuk masyarakat Jawa Tengah. Terbukti ketika Arief Puyono mem-WA Ganjar Pranowo pun langsung sigap dan langsung terjun ke lapangan hanya dalam waktu hitungan menit. Ya memang, sepak terjang Arief Puyono sangat di luar dugaan. Dulu juga sering-sering memuji kebijakan Presiden Joko Widodo. Bahkan saking sering memuji, akhirnya dia pun didepak dari Wakil Ketua Umum Gerindra. Ya, pada waktu itu memang Arief Puyono sekarang tidak menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Ya, karena sepak terjang Arief Puyono menurut pengamat politik sering merugikan partainya. Ya, masa sih memuji-muji kinerja Presiden Joko Widodo, padahal kita ketahui Prabowo dan juga Presiden Joko Widodo adalah dua kali lawan politik di 2014 dan juga 2019. Tetapi anehnya Arief Puyono sering memuji Presiden Joko Widodo. Ya, tidak salah lah kalau terdepak dari Waketum Gerindra, tetapi juga Arief Puyono tidak salah karena hati nuraninya mengatakan jika Presiden Joko Widodo kebijakan-kebijakannya adalah pro rakyat. Dan bahkan sekarang ini Arief Puyono juga memuji-muji Ganjar Pranowo, yaitu karena Ganjar Pranowo sigap langsung terjun ke lapangan hanya membutuhkan beberapa menit saja. Keren kan? Ya pantaslah orang-orang mengatakan jika Ganjar Pranowo kebijakannya adalah mirip-mirip seperti Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kesaksian mengejutkan Arief Puyono, Ganjar bekerja untuk rakyat. Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Puyono mengakui bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo benar-benar bekerja melayani warga. Arief Puyono mengungkapkan hal itu berdasarkan pengalamannya. Dia menceritakan ketika mengirim teks WhatsApp untuk meminta bantuan, Ganjar Pranowo langsung merespon dengan cepat. Ungkapan tersebut disampaikan Arief Puyono melalui akun Twitter pribadinya BUMN Bersatu pada Minggu 4 Juli 2021 serta menandai akun Twitter Ganjar Pranowo. Memang bukan hoax. Selama ini kalau Mas Ganjar Pranowo itu benar-benar bekerja untuk masyarakat. Tadi sore saya WA, beliau ada seorang warga Ambarawa yang tinggal sendiri kena pandemi ini. Langsung direspon, hanya dalam waktu hitungan menit saja, ujarnya. Kemudian Arief Puyono juga menyampaikan dukungannya dan ucapan terima kasih kepada Ganjar Pranowo. Lanjutkan terus pengabdian jenengan Mas Ganjar Pranowo untuk masyarakat, suwun tuturnya. Diketahui Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah periode kedua yang menjabat sejak 5 September 2018. Sebelumnya, ia merupakan Gubernur Jawa Tengah periode pertama sejak 23 Agustus 2013 hingga 23 Agustus 2018. Sebagai informasi, menjelang pemilihan presiden Pilpres 2024, pada pertengahan 2021, Ganjar Pranowo bersinggungan dengan politisi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul. Hal itu lantaran Bambang Pacul menganggap Ganjar Pranowo ngebet ingin maju sebagai capres di Pilpres 2024. Situasi tersebut pun membuat banyak pendukung Ganjar Pranowo yang bereaksi, termasuk pendukung Presiden Joko Widodo yang melakukan deklarasi mendukung Ganjar. Sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memang memiliki citra personal branding yang sangat kuat baik di dunia digital maupun di lapangan. Sebelum dan saat menjadi gubernur, Ganjar Pranowo dikenal memanfaatkan media sosial Twitter untuk berkomunikasi dengan publik. Namun, sekarang ia sudah merambat ke YouTube. Dalam suatu pelantikan menjabat sementara kepala daerah, ia meminta para pejabat untuk aktif di media sosial agar bisa cepat menerima komplain dari warga serta menanggapi dan mengetahui informasi terbaru dari daerah masing-masing. Menurut Ganjar Pranowo, melalui media sosial, dia bisa mendengarkan masukan kritik
bahkan mendengarkan protes dari masyarakat yang tidak suka dengan kebijakannya dalam memimpin Jawa Tengah. Diketahui juga sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono secara tiba-tiba memuji kinerja Presiden Joko Widodo yang sudah berjalan hampir 3 tahun terutama di sektor ekonomi. Padahal sepekan sebelum Arief mengkritik Jokowi, terutama terkait peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Namun, Arief membantah ada maksud tertentu di balik pujiannya di Jokowi. Dia mengklaim hanya mengatakan fakta atas kinerja Jokowi, bukan karena ada tujuan apapun. Ini benar, seorang rakyat memang biasanya memilih calon presiden berdasarkan masalah ekonomi, kata Arief saat dihubungi awak media. Arief enggan dikaitkan pujiannya kepada Jokowi dengan kasus hukum yang dialaminya akibat menyamakan PDIP dengan PKI. Dia mengklaim siap menghadapi proses hukum yang ditangani kepolisian. Tak hanya itu, Arief pun menolak disebut tidak konsisten akibat dua pernyataannya yang bertolak belakang dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 bulan. Bukan berubah, kita hanya katakan sesuai fakta. Pak Jokowi kan memang sukses. Apa yang saya kritik sama ini dijalankan semua sama Pak Jokowi. Jadi saya kalau memang benar ya bilang benar, salah ya bilang salah, katanya. Dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan tadi malam, Arief menilai 3 tahun pemerintahan Jokowi sudah mulai menunjukkan arah kemajuan dan mulai dirasakan masyarakat. Yang jadi ukuran secara nyata bahwa inflasi dapat terkendali dan tidak ada tanda-tanda krisis perbankan dan keuangan sekalipun. Banyak negara lain sedang menuju krisis keuangan dan mengalami pelemahan ekonomi dan ledakan pengangguran, kata Arief dalam keterangannya. Arief pun membandingkannya dengan pemerintah di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam 10 tahun terakhir. Saat ini, kata dia, keadaan jauh lebih baik karena tidak ditemukan lagi kelangkaan pupuk bersubsidi, BBM dan gas 3 kg. Selain itu, juga sembako tersedia dan harga-harganya dapat dijangkau oleh ekonomi masyarakat, ujarnya. Di samping itu, Jokowi juga dinilai berhasil dalam suplai logistik dengan penurunan dwelling time dan pemberantasan pungutan liar. Sementara di sektor infrastruktur, Jokowi dinilai telah melakukan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa sehingga memacu pertumbuhan ekonomi tetap bisa tumbuh di atas 5%. Sekalipun harga-harga komoditi ekspor Indonesia seperti sawit dan pertambangan mengalami penurunan. Terkait penanganan hutang, pemerintah juga sangat disiplin dalam penggunaannya sehingga lebih efisien, kata dia. Dengan demikian, kata Arief, kampanye negatif mengenai jumlah hutang negara di era Jokowi yang meningkat hanya bentuk ketakutan dari berbagai pihak yang tidak mau mengakui kesuksesan Jokowi. Begitu pula terjadi dalam pengelolaan BUMN yang dinilai semakin transparan dan kinerja pasar saham yang menunjukkan tren positif. Melihat prestasi Joko Widodo yang bakal meraih kesuksesan sepertinya, bukan tidak mungkin Joko Widodo akan terpilih kembali jika mencalonkan kembali sebagai Capres 2019, kata Arief. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai tersingkirnya nama Arief Puyono dalam struktur kepengurusan baru Partai Gerindra periode 2020-2025 dikarenakan sikapnya kerap merugikan partai, semisal terlalu sering memuji Presiden Joko Widodo. Bisa saja pernyataan Arief Puyono dianggap kader Gerindra yang banyak merugikan partai dan juga sering memuji-muji Jokowi. Oleh karena itu, tidak terlalu disukai oleh kader-kader Gerindra. Akibatnya terpental dari posisi Wakil Ketua Umum Gerindra, kata Ujang saat dihubungi Tagar pada Minggu 20 September 2020. Ujang mengamati, selama ini justru Partai Gerindra sering dirugikan dengan banyaknya perbincangan publik menyoroti sikap Arief Puyono yang nyeleneh. Arief Puyono banyak membuat pernyataan yang kontraproduktif, itu sudah tentu merugikan Gerindra. Arief Puyono juga sering adu pernyataan dengan kader Gerindra lain seperti Andri Rosiadi dan lainnya, ucapnya. Kendati demikian, mantan staf khusus Ketua DPR ini memprediksi walau tidak masuk ke pengurusan petinggi partai periode 2020-2025, Arief akan tetap bertahan di dalam partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu. Ia masih tetap bertahan, ujar dia. Menurut Ujang, Arief akan mempertahankan jabatannya sebagai anggota DPR dari fraksi Gerindra karena untuk menduduki jabatan tersebut memerlukan pengorbanan yang besar. Sekali lagi ia meyakini Arief Puyono tidak akan hengkang dari partai manapun. Dia kan anggota DPR, kalau loncat partai hilang anggota DPR-nya dan harus berjuang dari awal lagi, tuturnya.
Diketahui politikus Arief Puyono belakangan menjadi sorotan publik karena namanya tidak lagi masuk dalam susunan struktur kepengurusan DPP Partai Gerindra periode 2020-2025. Arief Puyono resmi terhempas setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memutuskan tidak lagi memberi jabatan Wakil Ketua Umum kepadanya dalam struktural partai berlogo kepala burung Garuda itu.